Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Di dalam perayaan Minggu Palma hari ini, ada dua suasana yang kontras kita alami. Pada awal tadi, kita bisa melihat suasana yang begitu gembira, di mana Tuhan Yesus dielu-elukan, semuanya bersorak-sorai, dan suasana gembira itu semakin tampak nyata, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disanjung dan dipuji, disambut sebagai seorang raja. Namun kemudian ketika kita memasuki di dalam gedung gereja ini, berubah suasana menjadi suasana duka, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disajikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus malah dihina, diolok, kemudian didera dan wafat di salib. Seorang raja yang disambut dengan begitu istimewa, sehingga orang-orang yang terkagum-kagum oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus menyambutnya dalam kegembiraan, bahkan sampai menebarkan pakaian. Kalau zaman sekarang memberikan karpet merah, ya, digelindingkan karpet merah untuk menyambut seorang raja dari negara tertentu atau presiden. Dan itulah sambutan kepada Yesus. Namun perubahan terjadi, rakyat yang mengelu-elukan malah akhirnya berubah menolak dia, bahkan berkata, salibkan dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya di dalam kehidupan ini pun ada perubahan kontras di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun kita diajak, apakah kita akan seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang bertahan di dalam perubahan yang sangat dramatis dan kontras semacam ini, bahwa yang semula bergembira lalu bersedih, murung dan menderita. Apakah kita akan tetap berada di dalam pengharapan, menantikan apa yang menjadi rancangan Allah terjadi, yakni suatu kemenangan akan salib, kebangkitan kembali akan Tuhan yang senantiasa, yang akhirnya sebagai penyelamat juru selamat manusia. Nah, inilah yang hendak diajak di dalam Minggu Palma ini. Apakah kita mampu mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini? Yang semula kita mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, dibaptis sebagai Katolik, menerima komuni, masuk dalam gereja Katolik. Setelah masuk, kegembiraan, semua euforia yang ada itu malah berangsur-angsur mungkin mengalami kesulitan-kesulitan sebagai seorang umat Katolik. Mendirikan gereja sulit, dirasani ketika pelayanan, dan kemudian ketika kita berada sebagai umat Katolik di kalangan masyarakat sebagai minoritas, dipersekusi, diludahi misalnya, akankah kita akhirnya tetap bertahan ataukah kita meninggalkan iman kita ini? Dan ada perubahan-perubahan dramatis juga mungkin di dalam kehidupan kita berkeluarga. Tentunya begitu gembira saat menikah. Wah, puluhan juta digelontorkan menikah gitu kan. Mengadakan resepsi yang begitu mewah, menggembirakan, mengundang sana sini. Namun akhirnya di dalam perjalanan hidup perubahan
terjadi hal-hal yang membuat akhirnya kita berpikir ulang, apakah memang menikah ini sungguh kegembiraan sejati? Mengapa kemudian kok terjadi banyak cekcok dan perselisihan? Malah ekonomi bukan makin menanjak, malah makin merosot misalnya. Pada waktu awal-awal pernikahan makannya steak, iga bakar, iga penyet, daging-dagingan, lobster, kepiting, yo enak-enak. Kemudian seminggu kemudian masih lumayan makan ayam, ayam bakar, ayam kampung gitu ya. Kemudian 2 minggu selanjutnya, wah mulai makan ikan. Lumayanlah masih ikan gurami, asam manis ya, masih enak. 3 minggu kemudian, mulai makanannya kok mulai aneh gitu kan. Ikan asin, semua seperti itu. 4 minggu kemudian berubah lagi, tempe, tahu digodok tok. Ya akhir-akhir bulan mulai meringis. Kok makannya sego uyah tok. Ternyata mengalami perubahan kemerosotan terus-menerus. Dan akankah kita mengalami akhirnya juga ketika kita menjadi umat Katolik, malah kita bukan mengalami penebalan dalam kantong, tapi malah kanker, kantong kering, tipis terus ya, makin menipis. Dan akankah itu akhirnya ketika kita berjumpa dengan umat beriman lainnya, beragama lainnya, salah mengikuti Tuhan kamu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang amat menyejahterakan. Mengikuti Tuhan itu, Tuhan kita kaya raya, pemilik surga. Ayo, jangan mengikuti mereka. Jangan mengikuti itu lagi Tuhan kamu, keliru. Ayo pindah. Atau Allah kami, dewa kami, lebih jago dan sakti dibandingkan Tuhan kamu. Kesejahteraan bisa akan segera kamu terima. Akankah kita menggadaikan iman kita dengan tawaran-tawaran yang senantiasa membuat kita ternyata bisa lebih bergembira? Dan apakah kita juga kemudian ketika kita terus-menerus telah menikah, sudah beriman begitu kuat kepada Tuhan, berdoa tak kunjung putus, tiap hari, tiap sore, tiap malam, bahkan dini hari bangun, tapi tetap saja mungkin apa yang kita minta tidak terwujud juga. Tuhan, saya sudah puluhan tahun berdoa kok tidak punya anak juga. Atau ketika sudah meminta anak, kok anak saya kok lahirnya kok tidak sesuai harapan. Mungkin difabel, mengalami perbedaan semacam ini dan semacam itu. Tunarungu, tunawicara, tuna aksara, Down syndrome, macam-macam. Apakah kita bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan melalui aneka perubahan yang begitu dramatis di dalam kehidupan kita? Dari yang semula kita mengalami euforia kegembiraan, namun berangsur-angsur ternyata di dalam perjalanan hidup kita begitu banyak salib, sengsara, dan penderitaan hidup. Apakah kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita mampu masih memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan, itulah anak-anak Allah. Dan nyatalah apa yang nyata melalui dari kisah Minggu Palma ini, ketika kita mampu bertahan seperti Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa mampu bertahan di dalam sengsara dan penderitaan, bahwa kita tidak putus asa, tetap berada di dalam pengharapan, percaya akan rancangan Allah yang kemudian
bahwa penderitaan itu tidaklah sia-sia, bertahan di dalam cinta kasih akan Allah, euforia dan memori akan kegembiraan semuanya yang ada, bahwa rancangan Tuhanlah yang akan terjadi, yakni kebangkitan akan kebahagiaan dan kegembiraan. Nyata itu terjadi bahwa ketika Yesus dibangkitkan, itulah kebangkitan, kegembiraan, dan kemenangan akan setiap orang yang berhasil menempuh penderitaan hidupnya. Dan nyatalah ketika kita mampu untuk menghadapi itu semua, kita semua berada di dalam rancangan Allah untuk menjadi pewaris kerajaan surga, anak-anak Allah. Tuhan kita, Yesus Kristus, akan menyambut kita, sebab kita telah sama dengan Dia bertahan di dalam perubahan-perubahan sengsara dan penderitaan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.